ini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan tugas learning journal dengan materi agenda 1 wawasan kebangsaan. Namun sebelum itu saya perkenalkan diri. Nama Staher Bronson Workala, asal instansi Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang. Peserta Latsar CPNS 2018 tahun 2025, Angkatan 2, Kelompok 2, Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat. Pertama-tama saya berterima kasih kepada fasilitator Widya Suara Bapak Dr. Nathan Telande MAP, di mana telah menjelaskan materi agenda 1 dan diikuti oleh beberapa rekan Latsar dalam kelompok diskusi. Kami mengikuti dengan baik dan seksama dan juga memahami isi dari materi tersebut. Materi yang dibahas di dalam agenda 1 yaitu wawasan kebangsaan, nilai-nilai dasar bela negara, analisis isu kontemporer, dan juga kesiapsiagaan bela negara. Sebagai Latsar atau calon pegawai negeri sipil, materi wawasan kebangsaan ini menjadi pedoman dan bekal untuk menjadi seorang aparatur negeri sipil dalam menjalankan tugas di ruang lingkup pemerintahan dan juga kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama, pengertian wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, dan sejahtera. Kita sebagai calon pegawai negeri sipil perlu ketahui bahwa ada 4 pilar konsensus dasar berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, kita juga harus mengenal bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia. Yang kedua, pengertian nilai-nilai dasar bela negara. Nilai-nilai dasar bela negara adalah tekad, sikap, perilaku, dan tindakan warga negara, terkhususnya calon pegawai negeri sipil, untuk menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa yang didasari kecintaan pada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan nilai dasar negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk mempertahankan negara, pada pasal 7 ayat 3 nilai dasar bela negara meliputi yang pertama, cinta tanah air; yang kedua, sabar berbangsa dan bernegara; yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara; keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara; dan yang kelima, kemampuan awal bela negara. Yang ketiga, analisis isu kontemporer. Nah, yang dimaksud dengan analisis isu kontemporer adalah sesuatu yang modern, yang eksis dan terjadi dan masih berlangsung sampai saat ini, atau segala yang berkaitan dengan saat ini berdasarkan Undang-Undang ASN. Setiap PNS perlu memahami dengan baik fungsi dan tugasnya, yaitu melaksanakan kebijakan publik, pembinaan kepegawaian, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, serta mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Dengan menghadapi hal ini, PNS dituntut untuk bersikap kreatif dan melakukan terobosan inovasi dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan menjadi PNS profesional. Saat ini konsep negara bangsa dan nasionalisme dalam konteks Indonesia sedang berhadapan dengan dilema antara globalisasi dan etnik.
nasionalisme yang harus disadari sebagai perubahan lingkungan strategis, dan juga penting bagi PNS untuk lebih mengenal dan memahami secara kritis terkait isu-isu kontemporer, di antaranya korupsi, money laundry, proxy war, dan juga komunikasi massal seperti cybercrime, hate speech, dan juga hoax. Dan dapat disimpulkan bahwa isu kontemporer saling berkaitan dan mempengaruhi kehidupan sosial, politik, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Dan yang terakhir, kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara adalah salah satu nilai-nilai dasar bela negara. Memiliki kemampuan awal bela negara, baik secara fisik dapat ditunjukkan dengan cara menjaga kesamaptaan atau kesiapsiagaan diri, yaitu dengan menjaga kesehatan jasmani dan rohani, sedangkan secara non-fisik dengan cara menjaga etika, etikat, moral, dan memegang teguh kearifan lokal yang mengandung nilai-nilai jati diri berbangsa dan bernegara. Demikianlah sedikit ulasan yang dapat saya sampaikan. Kita akan ketemu di kesempatan lainnya. Terima kasih.